Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi kita sudah membahas terkait penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, ya. Jadi goalnya eliminasi Gauss itu adalah kita membuatnya menjadi matriks echelon. Kemudian hasilnya kita lakukan substitusi sehingga nanti kita dapatkan solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut, ya. Kita dapatkan nilai-nilai daripada variabelnya. Oke, jadi itu tadi adalah metode eliminasi Gauss, ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua metode, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, ya. Oke, jadi ini sudah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk kepada metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Jadi ini metode eliminasi Gauss-Jordan. Apa bedanya dengan metode eliminasi Gauss, ya? Jadi kalau metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan pengembangan daripada metode eliminasi Gauss, ya. Jadi lanjutan, ya. Jadi pengembangan ataupun lanjutan daripada metode eliminasi Gauss, ya. Nah, kalau tadi metode eliminasi Gauss, ya, itu augmented matriksnya itu adalah kita rubah menjadi matriks segitiga, ya, atau dalam hal ini adalah matriks echelon, ya. Matriks segitiga kan saya sudah sampaikan tadi yang di bawah diagonalnya 0, ya, dan di diagonalnya sendiri bernilai 1, ya. Itu bisa disebut dengan matriks segitiga, bisa juga disebut dengan matriks echelon, ya. Jadi kalau tadi dengan metode eliminasi Gauss, ya, augmented matrixnya itu kita rubah menjadi matriks segitiga atau matriks echelon. Nah, pada metode eliminasi Gauss-Jordan, ya, itu augmented matriksnya atau matriksnya itu kita rubah menjadi matriks diagonal, ya. Nah, matriks diagonal. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan matriks diagonal? Ya, kalau matriks diagonal itu saya sudah pernah jelaskan juga sebenarnya dulu, ya. Kalau misalnya matriks ordo 3x3, maka matriks diagonal itu di sini diagonalnya bernilai 1. Selain daripada diagonalnya, maka dia bernilai 0 semua. Ya, jadi ya kalau tadi matriks segitiga atau matriks echelon itu dia begini, ya. Diagonalnya 1, kemudian di bawah diagonal bernilai 0, maka kalau Gauss-Jordan itu goalnya kita rubah menjadi yang namanya matriks diagonal, ya, atau matriks echelon tereduksi namanya, ya. Nah, matriks diagonal atau matriks echelon tereduksi itu kalau dia bentuknya seperti ini, ya. Jadi diagonalnya 1, selain daripada diagonalnya yang lainnya itu bernilai 0, ya. Jadi ini diagonalnya 1, yang lainnya itu 0. Nah, ininya itu adalah 0. Oke. Kalau tadi matriks segitiga kan yang di atas diagonalnya boleh nilai sembarang. Nah, kalau matriks diagonal, maka di atas diagonal maupun di bawah diagonal itu bernilai 0, ya. Nah, ini juga disebut dengan matriks echelon tereduksi. Nah, kalau tadi Gauss saja, ya, eliminasi Gauss itu kan matriks echelon, ya. Matriks echelon atau matriks segitiga. Nah, matriks segitiga atau matriks echelon itu di bawah diagonal itu 0. Nah, sedangkan kalau Jordan, ya, itu matriks echelon tereduksi namanya, ya. Matriks echelon tereduksi, ya, atau matriks diagonal, ya. Nah, matriks echelon tereduksi atau matriks diagonal itu di atas dan di bawahnya diagonal itu bernilai 0. Oke. Nah, jadi itu bedanya matriks itu bedanya eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan, ya. Jadi pengembangan lah atau lanjutan. Jadi kalau tadi
di matriks echelon itu di sini sudah bernilai 0, di bawah diagonal itu sudah bernilai 0, dan dia di diagonalnya juga sudah bernilai 1, tapi di atas diagonal masih berupa angka, misalnya di sini 2, di sini 3, di sini 7. Nah, tinggal kita kembangkan atau tinggal kita lanjutkan, tinggal merubah lagi yang 2, 3, 7 di atas diagonal ini menjadi 0. Nah, itu ya. Jadi makanya eliminasi Gauss-Jordan ini adalah lanjutan atau pengembangan daripada metode eliminasi Gauss. Ya. Oke. Jadi tadi ya bedanya ini kalau dia ini adalah untuk eliminasi Gauss. Jadi dia matriks segitiga ya, di bawah diagonal. Ini adalah diagonalnya itu bernilai 0. Ini matriks segitiga ya, atau matriks echelon. Nah, sedangkan kalau eliminasi Gauss-Jordan, ini adalah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dia berbentuk matriks diagonal ya. Matriks diagonal itu di atas, ini adalah diagonalnya, di atas maupun di bawah diagonal itu bernilai 0. Oke, ya seperti itu. Nah, itu. Jadi itu adalah eliminasi Gauss-Jordan. Jadi goal kita menyelesaikan persamaan linear dengan eliminasi Gauss-Jordan, goalnya adalah menjadikannya matriks diagonal atau matriks echelon tereduksi. Ya. Yang mana diagonalnya bernilai 1 selain daripada diagonal bernilai 0. Sehingga nanti kita bisa langsung dapatkan berapa nilai-nilai variabel daripada sistem persamaan linear yang sedang kita cari. Tanpa perlu kita lakukan lagi substitusi, karena dia langsung otomatis keluar nilainya ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ini X, Y, Z, ya ini berarti 5 variabel ya. X, Y, Z, taruhlah ini apa ya, W ya, W dan N lah ya, jangan. Jadi ini X, Y, Z, M, N ya. Nah, ini variabel yang kita cari ya. Nah, maka langsung ketemu karena tidak perlu kita substitusi seperti eliminasi Gauss ya. Jadi kalau eliminasi Gauss-Jordan itu tidak perlu kita substitusi, langsung ketemu hasil nilainya ya. Kan X-nya berarti ini ya. X-nya berarti nilai yang ada di sini ya. X-nya berarti nilai yang ada di B1 ya. Karena kan 1X sama dengan B1 ya. Nah, kemudian nilai Y juga langsung ketemu B2 karena 1Y atau Y itu sama dengan B2. Tadi X sama dengan B1. Y sama dengan B2. Kemudian Z sama dengan B3. M sama dengan B4. N sama dengan B5 dan seterusnya ya. Seperti itu karena langsung dia tidak ada nilai yang lain yang harus disubstitusi ya, sehingga dia langsung ketemu nilai variabelnya ya. Atau misalnya X1, X2, X3, X4 dan X5, kebetulan ini 5 variabel, langsung X1-nya B1, X2-nya B2, X3-nya B3, X4-nya B4 ya, X5-nya B5 dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke, jadi metode eliminasi Gauss-Jordan ya, kita bikin matriks augmented-nya ya. Ini seperti ini ya. Kemudian goalnya kita buat dia menjadi matriks diagonal ya. Nah, jadi matriks diagonal, diagonalnya bernilai 1, yang lainnya bernilai 0 ya. Oke. Nah, sehingga penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut ya, ataupun himpunan nilai himpunan penyelesaiannya itu langsung ya, X1-nya D1 ya, X1 sama dengan D1. Jadi misalnya X1, X2, X3, Xn ya, dan seterusnya sampai Xn. X1-nya berarti D1, X2-nya ini berarti D2 ya, X3 berarti D3 ya, X2 D2, X3 D3 langsung ya. Xn ya Dn seterusnya ya. Seperti itu. Ada kan tidak, yang lainnya sudah bernilai 0 ya, sehingga langsung nilai yang ada di ruas kanan ini itulah nilai-nilai penyelesaian
persamaan linear tersebut, atau nilai-nilai variabel yang kita cari. Oke. Nah, jadi tadi ya eliminasi Gauss ya. Itu eliminasi Gauss yang pertama tadi kita bahas, itu bagaimana kita merubah matriks yang bentuk matriks persamaan linear yang sedang kita cari menjadi suatu matriks eselon atau matriks segitiga ya, ini dimana diagonalnya bernilai 1, di bawah diagonal bernilai 0, di atas diagonal boleh bernilai sembarang ya. Ini adalah matriks eselon ya, matriks eselon ya, atau matriks segitiga. Nah, itu bagaimana merubah matriks bentuk matriks persamaan linear yang kita punya dengan suatu operasi menyerupai operasi baris elementer ya, mengalihkan dengan baris lain ya, menjumlahkan dan seterusnya ya, operasi baris elementer sehingga dia menjadi suatu matriks eselon atau matriks segitiga. Itu adalah eliminasi Gauss. Nah, sedangkan kalau eliminasi Gauss-Jordan ya, itu bagaimana matriks yang bentuk matriks suatu persamaan linear yang sedang kita cari, kita rubah dengan suatu operasi menyerupai operasi baris elementer juga ya, itu sehingga dia menjadi suatu matriks yang bentuknya adalah matriks eselon tereduksi atau matriks diagonal. Artinya diagonalnya bernilai 1, selain daripada diagonalnya itu semuanya bernilai 0 ya, seperti itu. Nah, itu adalah eliminasi Gauss-Jordan. Oke, nah sekarang kita coba ya contoh eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi ada persamaan linear 3 variabel seperti ini ya, x, y, z. Nah, kita diminta mencari berapa nilai x, y, dan z dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Berarti nanti ini kita rubah dulu ke dalam suatu bentuk augmented matrix ya. Jadi ini 1, 2, 3, 3, kemudian 2, 3, 2, 3, kemudian 2, 1 ya, 2, 1, 2, 5 ya. Nah, ini kita kasih pembatas. Nah, ini kita rubah ya dengan eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan x, y, z, maka ini kita rubah menjadi berbentuk matriks eselon tereduksi atau matriks diagonal ya, menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, jadi ini adalah goalnya ya, menjadi berbentuk seperti ini sehingga nanti didapatkan x, y, dan z-nya ya. Oke. Jadi nanti nilai 2 di sini ya. Berarti ini nanti ini 1 tetap 1, kemudian 3 ini kita rubah menjadi 1, 2 kita rubah menjadi 1, kemudian yang ini 2, 3, 2 kita rubah menjadi 0, 2, 2, 1 juga kita rubah menjadi 0 ya. Berarti yang di dalam lingkaran merah kita rubah menjadi 1, yang di dalam lingkaran hijau kita rubah menjadi 0 dengan operasi-operasi yang kita lakukan seperti pada operasi di eliminasi Gauss ya, menyerupai operasi baris elementer atau BE, sehingga nanti dapat matriks eselon tereduksi. Nah, seperti itu. Contoh ya, ini kita buat ini ya. Oke, jadi ini ya, kita sudah 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2 ya. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, kemudian nilai di ruas kanan 3, 3, 5 ya. Oke. Oke. Nah, berarti goalnya kita tulis ini goalnya ya, supaya kita ingat. Kebetulan ini adalah matriks berorder 3 kali 3. Oke, jadi ini goalnya. Jadi pertama ya, nilai 2 ini ya. Yang ini angka 2 kita rubah jadi 0 ya. Jadi
yang akan kita rubah berada di baris 2, sehingga baris 1 dan baris 3 tetap ya. Jadi 1, 2, 3, 3 ini tetap. 2, 1, 2, 5 ini tetap. Nah, yang akan berubah adalah baris 2. Bagaimana membuat angka 2 ini menjadi 0? Maka baris 2 ini kita kurangi dengan 2 kali baris 1 ya. Jadi baris 1 ini kita kali dengan 2, baru kemudian di baris 2 kita kurangi dengan 2 kalinya baris 1 ya. Kita buat di sini. Ya, jadi 2 dikurangi dalam kurung 2 kali 1 ya. 2 kali 1 2, 2 dikurangi 2 0. Oke, sehingga kita tulis 0. Kemudian berikutnya 3 ya. 3 dikurangi 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4, 3 dikurangi 4 minus 1 ya. Kemudian berikutnya ini 2 ya. 2 dikurangi 2 kali 3 ya. 2 kali 3 6, 2 dikurangi 6 minus 4. Kemudian berikutnya lagi 3, 3 dikurangi ya pakai ini. 2 kali baris 1 itu 3. Ini. 2 kali 3 6, 3 dikurangi 6 minus 3. Oke. Ya. Jadi kita lakukan begitu seterusnya ya. Nah, kita lakukan lagi ya. Kita rubah lagi yang angka 2 ini menjadi 0 ya. Kita lakukan operasi ini. Baris 3 dikurangi 2 kali baris 1 sehingga ini menjadi 0. Ya, yang lain baris 1 dan baris 2 tetap, baris 3 berubah ya. Nah, kita lanjutkan terus ya. Minus 3 ini yang kita kasih jadi 0 ini lagi ya. Minus 1 kita kasih jadi 1 ya. Dengan kita lakukan ini sehingga ini menjadi 1 di sini ya, sehingga baris 2 berubah, baris 1 dan baris 3 tetap. Nah, kemudian berikutnya yang minus 3 lagi ini kita kasih jadi 0 ya dengan melakukan operasi ini. Sehingga ini menjadi 0 di sini ya. Baris 3-nya berubah, baris 1 dan baris 2 tetap ya. Nah, setelah itu dapat ini. Nah, ini lagi angka 8 kita rubah jadi 1 ya. Dengan kita melakukan operasi ini kita bagi dengan 8 sehingga dia menjadi 1 di sini ya. Nah, yang lainnya tetap. Baris 3 yang berubah ya. Sehingga kita dapatkan matriks ini, kemudian karena ini semua sudah 0, 0, yang diagonalnya juga sudah 1, maka yang angka 2 lagi yang kita kasih jadi 0 ya, dengan melakukan operasi ini. Baris 1 dikurangi 2 kali baris 2, sehingga didapatkan matriks ini ya, ini sudah jadi 0, yang lainnya tetap, baris 2 dan baris 3 tetap, baris 1 berubah ya. Nah, kemudian berikutnya minus 5 lagi yang kita kasih jadi 0 ya, supaya golnya dapat. Ya ini kan gini ya, ini kan yang sebelah ini adalah nilai ruas kanan ya, berarti tinggal 1 ya. Tinggal 2, berarti tinggal minus 5 sama 4 yang kita kasih jadi 0 ya. Nah, jadi yang pertama kita kasih jadi 0, minus 5 dulu. Dengan menggunakan operasi ini, baris 1 tambah 5 kali baris 3 ya. Sehingga itu menjadi 0 di sini ya. Sehingga yang berubah tadi baris 1, baris 2 dan baris 3 tetap ya. Sehingga kita dapatkan matriks ini. Kemudian ini sudah hampir tinggal satu lagi yang kita rubah jadi 0, yaitu angka 4 dengan menggunakan operasi ini ya, sehingga nanti dia menjadi 0 di sini ya. Nah, baris 1 tetap, baris 2 berubah, baris 3 tetap ya. Nah, dengan kita melakukan operasi ini, maka yang angka 4 tadi berubah menjadi 0. Sehingga ketemulah golnya ya. Ini adalah matriks eselon tereduksi atau matriks diagonal ya. Nah, matriks eselon tereduksi ya, atau matriks diagonal. Oke ya, dapat golnya sehingga didapat langsung ya. Ini kan X, ini Y, ini Z ya. Jadi 1X atau X itu sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Kemudian 1Y sama dengan minus 1 atau Y sama dengan minus 1. Kemudian 1Z sama dengan 1 atau Z sama dengan 1 ya, dapat. Jadi kita sudah dapat sistem persamaan linear, solusi penyelesaian persamaan linearnya. Kita dapatkan variabel X, Y, Z-nya ya, tanpa kita lakukan substitusi karena dia sudah langsung yang lain bernilai 0 ya, yang langsung dapat X, Y, Z. 1X, 1Y, 1Z itu sama dengan nilai di ruas sebelah kanan ini. Dapat X, Y, Z dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, jadi ini kita berhasil selesaikan ya.
dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu X-nya 2, Y-nya 1, Y-nya minus 1, dan Z-nya 1. Jadi ini X-nya 2, Y-nya minus 1, Z-nya 1. Silakan nanti dibuktikan, masukkan ke dalam persamaan. Apakah betul dapat 3, dapat 3, dapat 5, ya. Seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira yang namanya matriks, metode eliminasi Gauss-Jordan, ya. Nah, ini contoh satu tadi, ya. Ini contoh dua, ya. Ini sistem persamaan linearnya adalah ini, ya. Kita diminta mencari X, Y, Z-nya berapa, ya. Nah, kita buat augmented matrixnya, berarti 1, 1, 2, 2, 4, minus 3, 3, 6, minus 5, ya. Kemudian ini nilai ruas di sebelah kanan. Nah, seperti itu, ya. Nah, sehingga goalnya adalah ini semua jadi 0. Kemudian yang di tengah jadi 1, ya. Nah, kita lakukanlah operasi-operasi ini, ya. Baris 2 dikurangi 2 kali baris 1, ya. Ini adalah perhitungannya disampaikan dengan ditampilkan, ya. Sehingga ini yang berubah adalah ini dulu, ya. Yang angka 2 dulu ini kita mau rubah jadi 0, ya. Sehingga yang lainnya ini tetap 1129, 36 minus 5, 0, ya. Nah, yang berubah baris 2 karena yang angka 2 ini kita mau jadikan 0. Nah, di sini sudah jadi 0, ya. Yang lainnya berubah. Dan seterusnya, ya. Jadi setelah ini yang angka 3 lagi nih yang kita kasih jadi 0, ya. Oh, sorry. Ya, betul. Yang angka 3 kita kasih jadi 0, ya. Jadi 1 1 kita tulis dulu di sini. Nah, jadi yang ini yang kita kasih jadi 0 lagi, ya. Jadi ini yang ini tetap tulis ulang di sini. 12902 minus 7. Nah, ini yang kita kasih jadi 0 caranya, ya. Dengan operasi ini baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. Berarti baris 1-nya dikali 3. 1 kali 3, 3, ya. 3 dikurangi 3, ya 0. Nah, 0 di sini dan seterusnya, ya. Setelah itu nanti ini lagi yang dikasih, ya. Jadi ini kita tulis ulang, ya, di sini. Nah, berikutnya ini lagi yang dikasih jadi 0, ya. Angka 3 ini yang lainnya tetap tulis di sini, ya. Kemudian ini dikasih jadi 0 dengan cara kita kalikan 2 baru kita kurangi 3 kali baris 2, ya. Nah, ini perhitungannya sehingga di sini menjadi 0, ya. Tulis ulang di sini ini, ya. Nah, kemudian ini kan sudah jadi 0. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya adalah ini kita kasih jadi 1, ya. Supaya nanti jadi 1 diagonalnya, ya. Ini yang lainnya tetap. Nah, ini jadi 1 dengan cara, ya, tinggal dikali minus 1. Minus 1 kali minus 1 kan menjadi 1, ya. Minus 3 dikali minus 1, ya 3. Nah, sehingga ini menjadi 1, ya. Nah, kemudian berikutnya ini kita tulis ulang di sini, ya. Ini sudah jadi 1. Nah, maka berikutnya yang akan kita kasih jadi 1 lagi yang ini, ya. Supaya nanti ini jadi 1 semua diagonalnya, ya. Nah, angka 2 ini kita kasih jadi 1. Jadi yang lainnya tetap. Baris 1, baris 3 tetap. 1129, 0013. Yang berubah baris 2. Nah, ini bagaimana caranya angka 2 kita kasih jadi 1? Ya, kita bagi 2. Baris 2 dibagi 2, ya. 0 bagi 2, 0. 2 dibagi 2, 1, ya. Minus 7 bagi 2, ya minus 7 per 2, dan seterusnya, ya. Nah, ini sudah jadi 1. Nah, sekarang berikutnya karena ini sudah jadi 1, kita tulis ulang dulu di sini, ya. 1129, ya. 1 minus 7. Nah, berikutnya yang kita akan jadikan 0, ya. Yang ini, ya. Angka 1 ini kita kasih jadi 0, ya. Ini kan sudah, jadi nanti akan kita kasih jadi 0 ini. 3 ini, 1, 2, minus 7. Nah, pertama kita kasih jadi 0 ini angka 1. Nah, berarti yang baris 2 dan baris 3 tetap, ya. Nah, tulis ulang, ya. Berubah nanti baris 1. Nah, ini kita kasih jadi 0, caranya ya baris 1 dikurangi baris 2, ya. Jadi 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 1, 0, ya. 2 dikurangi minus 7, ya jadi segini. Ini dikurangi ini jadi segini, ya. Seperti itu.
Nah, kemudian itu kita tulis ulang lagi ya. 1 0 11/2 minus 7. Nah, ini kita tulis ulang di sini. Nah, sekarang ini lagi yang kita kasih jadi 0 ya. Nah, caranya yang lainnya berarti tetap ya, baris 2 baris 3 tetap tulis ulang di sini. Nah, ini kita kasih jadi 0. Caranya dengan operasi ini, baris 1 kita kurangi 11 bagi 2 dikali baris 3 ya. Perhitungannya ada di sini. Sehingga dia menjadi 0 ya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian itu kita tulis ulang lagi di sini ya. Nah, sekarang ini sudah, ini tinggal satu berarti. Tinggal satu angka yang akan kita rubah, yaitu yang ini. Kita kasih jadi 0 ya. Karena diagonalnya sudah 1, yang di bawah sudah 0, yang di atas tinggal satu angka yang belum 0, berarti ini yang kita rubah. Yang lainnya tetap. Baris 1, baris 3 tetap ya. Baris 3 tetap. Nah, tinggal baris 2. Ya, caranya dikasih 0, minus 7/2 dikasih 0, ya ini. Baris 2 ditambah 7/2 dikali baris 3. Ya. Nah, sehingga itu menjadi 0. Ini perhitungannya ada di sini. Nah, sehingga itu menjadi 0 di sini. Ya. Ini juga dikalikan dengan operasi ini, ya, sehingga menjadi 2. Ya. Jadi, sudah. Ini kan anu ya, ruas sebelah kanan, sehingga ini sudah menjadi sudah menjadi matriks eselon tereduksi atau matriks diagonal ya. Di tengahnya 1, diagonalnya 1, yang lainnya bernilai 0. Sehingga langsung dapat. Ini kan X, Y, Z ya. Sehingga 1X, 1X itu sama dengan 1. 1Y atau Y itu sama dengan 2. 1Z atau Z itu sama dengan 3 ya. Dapat X, Y, Z. Dapat ya 1, 2, 3. Nah, ya ini sudah dapat matriks diagonal atau matriks eselon tereduksi. Ini. Nah, sehingga X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Kalau kita buktikan ya, kita coba masukkan ke dalam soal yang ini. Soal ini tadi sistem persamaan linear ya. X-nya kita masukkan 1, Y-nya kita masukkan 2, Z-nya kita masukkan 3, ya dapat ya. Untuk buktikan betul tidak ya. Ini kita masukkan dapat betul 9, kemudian ini kita masukkan X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, dapat 1. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, di dalam persamaan ini dan ini ya, itu dapat 1 dan 0 ya, sehingga dia terbukti ya, hasilnya betul. Oke, jadi itulah metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi jelas perbedaan antara eliminasi Gauss. Kalau eliminasi Gauss itu matriks eselon ya, matriks segitiga. Diagonalnya 1, di bawah diagonal 0, di atas diagonal boleh nilai sembarang. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan itu matriks eselon tereduksi atau diagonal ya. Diagonalnya 1, selain daripada diagonal semuanya bernilai 0. Kalau tadi eliminasi Gauss kita masih lakukan substitusi setelah dapat matriks eselonnya atau matriks segitiganya. Sedangkan pada eliminasi Gauss-Jordan setelah dapat matriks eselon tereduksinya atau matriks diagonalnya, kita bisa langsung dapat nilai-nilai variabelnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang sedang kita cari. Oke. Oke, jadi saya rasa sudah dipahami semua oleh adik-adik. Silakan latihan, ini boleh dipakai untuk latihan karena ini tentu kita harus latihan ini ya. Untuk melakukan OBE atau operasi baris elementer, ini baris 2 dikali. Untuk dapatkan ini kita harus kali dengan apa, kita harus bagi dengan apa, kita harus kurangi dengan apa, kita harus tambah dengan apa, itu harus latihan ya. Untuk merubah suatu nilai menjadi 0 atau menjadi 1 itu kalian harus latihan ya. Jadi silakan ini boleh latihan dengan soal ini ya. Nah, silakan ini eliminasi Gauss dulu. Kalau sudah bisa eliminasi Gauss, untuk jadi Gauss-Jordan sudah lebih mudah juga ya. Bisa lebih mudah karena itu kan lanjutannya atau pengembangannya. Nah, ini dan ini ya. 7 ya. Silakan untuk melatih diri sendiri, untuk melatih dalam menyelesaikan soal-soal nantinya. Ya, oke, baik. Demikian untuk metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan matriks dengan metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk pertemuan 12. Saya akhiri.
Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan, boleh juga di WA saya secara langsung. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.